Halo Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang memberikan roh hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak-Mu hendak belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak hebat, pagi hari ini Miss akan ambil firman Tuhannya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13.
Bunyi perikopnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Kita simak bersama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya itu tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dari perikop ini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak memandang manusia dari parasnya yang elok, dari tinggi badannya, dari perawakannya. Tidak semua itu. Ternyata dari ketujuh anaknya Isai ini yang diperhadapkan di hadapan Nabi Samuel, tidak satu pun yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata yang di luar pikiran Isai justrulah yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daud. Daud anaknya yang bungsu, yang mungkin dipikirnya oleh Isai belum layak untuk mengikuti pemilihan untuk menjadi raja. Dia masih muda, kemudian dari segi kecakapan mungkin dia juga masih kalah dengan kakak-kakaknya. Maka dia tidak diikutkan dalam pemilihan tersebut. Dia justru disuruh oleh ayahnya untuk mengembalakan kambing domba. Tanpa rasa iri hati,
tanpa rasa tanpa protes kepada ayahnya, si Daud ini melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan senang hati. Nah, inilah yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak, jika kalian saat ini mungkin di dalam keluarga masih ada yang merasa bahwa aku ini anak paling kecil, tidak begitu diperhitungkan di dalam keluargaku, di dalam rumahku, oleh kakak-kakakku juga pendapatku mungkin dianggap remeh karena aku anak kecil. Tapi ingat ya anak-anak, bahwa itu semua tidak baik. Kalian lakukan seperti apa yang dilakukan Daud. Tidak usah merasa seperti itu. Lakukan saja apa yang menjadi tugasmu dengan baik. Itulah yang diperkenankan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita itu sampai melihat ke dasar hati, bukan yang dilihat oleh mata manusia yang menjadi standarnya Tuhan. Ya, melihat sampai ke dasar hati kita, bagaimana kita melakukan tugas kita dengan baik tanpa ada rasa yang tidak baik, prasangka buruk terhadap Tuhan. Kalian dan Miss juga mau belajar terus menerus untuk memperbarui diri semakin baik, belajar berpikir positif. Setiap apa yang kita jalani saat ini ada Tuhan di dalam kejadian hidup kita. Ya, sekian dulu firman Tuhan ini, kiranya bisa memberkati kalian semua, dan kalian Miss mengucapkan selamat menempuh PAS. Lakukan dengan sungguh-sungguh tugas kalian. Jangan merasa kalian tidak bisa. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak melihat rupa. Engkau melihat sampai ke dasar hati kami. Engkau melakukan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Engkau melakukan Tuhan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan baik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus